Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarini Ulfah, NPM 192200062. Di sini saya akan menampilkan video praktek tugas UTS untuk memenuhi mata kuliah Praktikum Konseling Keluarga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat siang, Bu. Silakan Ibu memperkenalkan diri dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu. Perkenalkan, nama saya Listi Nurwahyuni, usia saya 21 tahun. Saya memiliki satu orang anak yang berusia 5 tahun, dan saya sudah berumah tangga sejak 6 tahun yang lalu. Di sini saya ingin berkonsultasi dengan Ibu mengenai pernikahan saya, Bu. Oh iya, silakan Bu. Tapi sebelumnya mohon maaf ya Bu, sebelum kita melakukan konsultasi, alangkah baiknya kita membuat perjanjian dulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Boleh saya minta alamat email Ibu? Oh ya Bu, tentu saja boleh. Alamat email saya itu listinw283@gmail.com. Oke, sebentar ya Bu, saya kirimkan. Oke, baik Bu. Jadi di dalam perjanjiannya ini nanti bisa Ibu baca sendiri. Isi perjanjiannya ini yang pertama dalam berkonsultasi, kita memiliki 2 kali pertemuan. Waktu setiap pertemuan yaitu kurang lebih 30 menit. Kedua, konselor boleh mengetahui semua rahasia sesuai dengan informasi atau data-data masalah yang bersangkutan. Ketiga, konselor tidak bertanggung jawab atas setiap permasalahan. Maksudnya di sini saya sebagai konselor hanya memfasilitasi saja, sementara keputusan dari masalah itu semuanya ditentukan oleh Ibu sendiri sesuai pilihan Ibu. Apabila Ibu setuju, Ibu bisa tanda tangan di bawahnya, lalu mengirimkannya kembali ke email saya. Ya Bu. Baik Bu, saya setuju. Setelah ini akan saya tanda tangani dan saya kirimkan kembali ke email Ibu. Oke, sekarang Ibu bisa menceritakan apa permasalahan yang Ibu alami sekarang. Jadi begini Bu, sebenarnya sikap suami saya tuh akhir-akhir ini nggak seperti biasanya Bu. Sekarang itu dia lebih cuek sama saya. Terus suami saya memberi nafkah itu nggak kayak biasanya Bu. Biasanya itu saya itu dikasih 4 juta per bulannya. Cuma sekarang dikasihnya 500.000 aja. Jadi saya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Suami saya juga sekarang jadi jarang ke rumah Bu. Tapi sikap suami saya terhadap anak-anak tuh biasa aja. Kayak nggak terjadi apa-apa, kayak nggak ada masalah apa-apa gitu Bu. Terus suatu ketika saya pernah menemukan bukti struk pembayaran belanja bulanan kayak gitu Bu, kayak struk belanja tas dan tunjangan lainnya. Nah dari sini tuh saya mulai curiga kalau dia tuh selingkuh Bu. Jadi saya tuh bingung harus gimana Bu. Mohon maaf Bu, kalau saya boleh tahu, apakah sebelum dari kejadian ini Ibu ada bertengkar atau melakukan kesalahan pada suami? Saya sih merasa baik-baik aja Bu. Cuma akhir-akhir ini tuh kami sering ribut karena beda pendapat. Padahal dulu kalau beda pendapat ya biasa aja Bu, lebih cuek aja gitu Bu sekarang. Tapi alhamdulillah nggak sampai main tangan sih Bu. Alhamdulillah ya, belum sampai ada kekerasan. Lalu dari kapan Ibu ngerasa sikap suami itu udah mulai beda ke Ibu? Dari akhir-akhir bulan ini sih Bu. Biasanya keadaannya kalau bertengkar itu pas kapan? Kayak pas mau tidur kah? Atau lagi makan bareng kah? Atau gimana Bu? Biasanya sih di kamar Bu, waktu sebelum tidur gitu, pas lagi ngobrol-ngobrol sebentar. Dulu kalau diajak ngobrol, suami saya tuh pasti langsung ngerespon. Tapi sekarang dia malah langsung tidur, bahkan marah-marah. Dan parahnya lagi pernah sampai nggak pulang.
atau kayak pulang itu malam banget Bu, dan taunya paginya tuh udah nggak ada lagi. Terus kalau lagi ribut begini, sikap ibu kepada suami gimana? Awalnya sih saya masih sabar Bu, saya masih mikir kali aja dia ada masalah di kantor atau mungkin pekerjaannya lagi nggak bagus gitu. Tapi makin kesini saya makin nggak peduli, sampai saya coba nggak masak gitu Bu, dan nggak melayani juga. Saya kira dia tuh bakal marah, ternyata dia malah bodoh amat. Ini bikin saya merasa jadi jenuh Bu sama dia. Gitu ya, Bu. Oh, sebelumnya ibu udah pernah ngomong nggak? Kayak ngomong dari hati ke hati tentang masalah perasaan ibu kepada suami, atau pernah mencoba deep talk nggak mengenai apa masalah suami ibu atau apa masalah ibu dan gimana cerita hari ini, kegiatan hari ini? Sudah pernah kayak gitu nggak, Bu? Belum pernah sih Bu, soalnya setiap suami saya pulang kerja tuh dia pasti udah kecapean, jadi kadang tuh nggak sempat buat ngobrol-ngobrol bareng gitu Bu. Hmm, Gimana kalau ibu coba cari waktu-waktu yang senggang gitu, seperti saat weekend atau saat suami sedang santai, buat ngobrol dari hati ke hati dulu sama suami ibu. Siapa tahu dia memang lagi ada masalah di kantor dan belum mau bilang ke ibu karena nggak mau nambahin beban. Terus nanti kalau suami ibu memang mau cerita dan udah cerita, ibu juga bisa sharing tentang gimana ibu hari ini, kegiatan ibu seperti apa. Mungkin suami juga lagi butuh perhatian lebih dari ibu. Sekalian ibu tanyain masalah transaksi yang stroke tadi yang ibu temuin. Kali aja itu punya temannya, tapi pakai nama dia gitu. Jadi kalau menurut saya, ibu coba dulu ngobrol, diskusiin gitu. Ngomong aja sama suami di waktu yang tepat tadi, di mood suami yang lagi bagus sama suami ibu. Oh iya sih, bener juga sih Bu. Oke deh Bu, nanti saya coba cari waktu buat ngobrol-ngobrol bareng suami saya nanti. Oke, baik Bu. Eh, Mudah-mudahan cara itu bisa membantu ibu dan mengurangi rasa gelisah ibu. Mudah-mudahan ada titik terang lah di balik masalah yang ibu rasakan ini. Dan untuk pertemuan kali ini, apakah bisa kita cukupkan sampai di sini, Bu? Bisa Bu? Oke, nanti lusa kalau ibu ingin konseling kembali, ibu bisa hubungin saya, hubungin di lewat email tadi lagi aja, Bu. Baik Bu. Kalau begitu, terima kasih ya Bu atas bantuannya hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ibu. Selamat siang. Gimana, Bu, kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah kabar saya sehat Ibu, baik-baik aja. Gimana, Bu, dari konseling kemarin? Apakah sudah merasa lebih tenang? Dan apakah saran yang saya berikan sudah dicoba dan sudah dilakukan kepada suami? Iya sudah Bu, ternyata memang benar saya salah. Maksudnya saya salah paham sama suami saya. Dan ternyata struk belanja yang saya temukan waktu itu memang punya teman dia Bu. Dia juga ternyata lagi ada masalah di kantornya Bu, makanya mood dia akhir-akhir ini tuh jadi kurang bagus. Nah, kan, Gitu sih. jadi Bu, memang setiap apa yang dilakukan itu atau kegelisahan yang lagi dirasain tuh alangkah lebih baiknya memang ditanyakan, disampaikan supaya nggak nimbulin kesalahpahaman, terus nggak bikin ibu jadi mikir yang enggak, jadi overthinking.
Karena itu pasti bikin pikiran jadi nggak enak, kepikiran bisa stres, terus bikin perasaan jadi gelisah, dan salah satunya perasaan yang ibu alami kan jenuh, gitu. Ya Bu, alhamdulillah banget perasaan saya sudah jauh lebih tenang sekarang. Saya mau berterima kasih banyak sama Ibu yang udah bantu saya, karena dengan adanya konseling ini, saya jadi dapat pencerahan gitu Bu. Dan saya berharap kedepannya komunikasi saya sama suami itu jadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak ya Ibu. Iya Bu, alhamdulillah saya juga senang dengarnya, dan mudah-mudahan kedepannya komunikasi sama suami makin lebih baik. Terus kalau ada apa-apa langsung aja Bu disampaikan, jangan dipendam. Kedepannya kalau ada perlu lagi, Ibu bisa sharing aja ke saya, bisa langsung berkonseling. Ibu tinggal email saya lagi tentang masalah apapun. Terus sepertinya itu saja sih Bu dari saya, karena permasalahan hari ini mungkin sudah terselesaikan ya Bu. Ya Bu, insya Allah sudah selesai. Alhamdulillah, kalau begitu berarti konseling kita saya tutup ya Bu untuk hari ini, karena semuanya alhamdulillah sudah terselesaikan. Ya Bu, baik. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu. Kalau begitu, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.